Ini suasana alun-alun utara pagi jam 7 lebih sedikit ini ya. Ini terdengar sayup-sayup anak SD di sebelah alun-alun ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini kelihatan alun-alunnya bersih sekali ya setelah diganti dengan pasir. Nah, saya akan melihat progres revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta. Mari berangkat dari alun-alun utara ini, mari. Jumpa lagi dengan Om Pun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya dulu ya. Oke, sekarang saya akan melihat kembali progres revitalisasi Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta yang saya sudah sekitar 2 mingguan ya, mungkin tidak melihat progresnya seperti apa. Nah, ini saya dari timurnya alun-alun utara akan belok ke kanan ini. Mudah-mudahan tidak terlalu ramai jalan di sini ya, kalau pagi ramai sekali ini. Nah, kemudian di depan sana ada Plengkung Wijilan ya. Saya akan belok ke kanan masuk ke Plengkung Wijilan. Nah, ini saya ada di Jalan Ibu Ruswo. Di sini Plengkung Wijilan ya. Saya akan belok kanan. Plengkung Wijilan atau Plengkung Tarunosuro ya. Nah, di sini terkenal kulinernya gudeg ya, gudeg Wijilan ini. Ya, di depan itu. Ya, kemudian saya akan belok kiri masuk Kampung Kenean ya. Ini Kampung Kenean. Nah, di bagian ini revitalisasinya sudah selesai ini nampaknya. Jadi bentengnya sudah kelihatan bagus, putih ya. Pekerjanya belum pada datang, tetapi di bagian ini memang sudah selesai. Nah, ini banyak sekali penghambat biar tidak terlalu banter yang lewat sini. Oh, ini bentengnya kelihatan kokoh dan pengkuh ya. Nah, di kiri sana adalah benteng pojok lor wetan ya. Jadi di video saya sebelumnya ada yang mengatakan bahwa saya mengatakan ya, dalam video itu bahwa benteng yang pojok lor wetan atau timur laut itu hancur karena Belanda. Nah, saya tidak pernah mengatakan seperti itu ya. Jadi benteng pojok lor wetan atau timur laut itu hancur karena pasukan Inggris yang disebut dengan Geger Spoi ya. Nah, ini untuk apa istilah aksennya yang benar, Spoi atau Spoi ya, karena itu nama orang asing ya. Tapi ya jelas bukan oleh Belanda. Di video saya sebelumnya tidak mengatakan begitu ya. Kemudian Benteng Keraton Yogyakarta atau Kasultanan Yogyakarta ini tentu ada sejarahnya. Kasultanan Yogyakarta itu sendiri tentu berkaitan dengan Kerajaan Mataram sebelumnya ya. Jadi Mataram Islam itu pecah menjadi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah, di sini Plengkung Madyosuro ya. Kita akan terus berjalan terus ke arah timur.
Jadi kembali ke cerita tadi ya, jadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta itu pecahan dari Kerajaan Mataram sebelumnya ya. Jadi dibagi menjadi dua. Kemudian Kesultanan Yogyakarta berada di Yogyakarta, Kasunanan Surakarta berada di Surakarta. Nah, ini sejarah lebih lengkapnya bisa dibaca di literatur ya. Nah, oke, ini sekarang di bagian ini di Jalan Madiosuro. Ini seperti ini pembangunannya ya. Sudah diaci. Sudah halus dan ini ada penguatnya ya. Penguatnya diisi dengan besi ya, besi untuk tulangan istilahnya. Nah, bisa dibayangkan kalau zaman dulu membangun seperti ini tidak memakai besi mestinya ya, karena pada waktu itu besi itu masih langka dan masih sangat mahal, sehingga tentunya hanya berupa tembok-tembok saja. Nah, ini tanah-tanah ini digunakan untuk mengisi celah-celah antara beteng apa ya, mungkin ya. Nah, ini di bagian sini ada yang sudah diaci, tapi ada juga yang baru diplester. Nah, kita akan belok ke kanan. Oh, ini sudah dikelotok ya. Ini yang dulu saya kira tidak direvitalisasi, ternyata di sini dikelotok juga. Dan bahkan ini digali selokannya ya, atau parit-parit di sebelah beteng ini. Ini bisa kita lihat pondasinya seperti apa ya. Dikelotok kemudian akan diplaster lagi. Batanya tidak diganti ya. Ini di Kampung Siliran ini. Nah, di bagian ini agak rendah ya. Agak beda. Jadi saya akan memutari pinggiran benteng keraton ini sampai nanti penuh ya. Berarti kalau penuh paling tidak sampai ke Plengkung Jogosuro ya, yang dekat dengan Taman Sari itu ya. Itu sudah saya anggap penuh satu lingkaran, karena kalau ke timur sudah tembus ke alun-alun utara lagi. Nah, di depan ini adalah Plengkung Gading ya. Nah, di sini belum di apa-apakan, yang masih utuh. Nah, ini di Plengkung Gading, kita akan terus ke barat. Nah, ini masih agak sepi ya, karena masih pagi. Nah, di Patean Kidul, ini sudah diplester ini betengnya ya, sudah hampir selesai. Nah, dia ada alat berat, ada begu atau ekskavator ya. Nah, zaman dulu ketika membangun benteng ini bagaimana? Kan belum ada alat-alat yang modern seperti itu ya. Belum ada molen, belum ada ekskavator. Saya yakin saat itu belum ada molen, belum ada ekskavator. Jadi ngaduknya semen mesti pakai manual ya.
Kemudian tangga-tangga besi seperti ini, saya yakin juga waktu itu belum ada. Jadi masih menggunakan bambu ya, mungkin tangga-tangga itu masih menggunakan bambu. Karena teringat saya waktu kecil membangun rumah saja masih menggunakan bambu-bambu untuk tiang-tiang penyangganya. Dan molen itu juga mungkin sudah ada, tapi untuk proyek-proyek besar ya. Nah, ini ada molen banyak sekali ini. Kemudian juga ada molen yang digerakkan oleh mesin diesel. Nah, mesin diesel waktu itu ya mungkin udah ada, tetapi untuk kalangan tertentu ya. Dan mesinnya mungkin masih sangat sangat sederhana, belum secanggih seperti sekarang ya. Jadi untuk penggerak molen itu pakai mesin, jadi belum secanggih sekarang. Nah, ini ada truk-truk ngangkut bata. Dulu ngangkutnya bata-bata seperti itu mesti pakai gerobak ya. Pakai gerobak yang ditarik sapi. Jadi tidak pakai mobil truk seperti itu. Jadi banyak sekali perbedaannya ya. Kemudian ini kelihatan ada kolom ya. Kolom dan slope ya. Tapi zaman dulu saya yakin belum ada. Karena besi masih sangat langka kemungkinan ya. Ini kemungkinan ya. Jadi mungkin kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa zaman dulu udah pakai besi, dan untuk kolom dan slope-nya silahkan memberi komentar di kolom komentar. Nah, di bagian ini Nagan Kulon ini nampaknya ya. Ini masih tahap clearing ya. Jadi belum mulai dibangun ini di sini. Masih clearing ya. Bisa kita lihat ini masih utuh dalam artian setelah dirobohkan, setelah digempur ya, bangunan-bangunan bekas tempat tinggal itu sekarang masih utuh, belum dimulai pembangunannya. Jadi mungkin tahun 2025 ini ya. Jadi karena benteng ini termasuk panjang ya, kalau memutar dari arah utara, timur, selatan, kemudian barat, itu termasuk panjang. Dan karena bentengnya tebal sekali, jadi mungkin butuh waktu dan butuh biaya yang cukup banyak mestinya ya. Nah, ini baru dibersihkan ini. Nah, kita akan terus ke utara, akan melihat di daerah sana. Ini ke kiri ada Bangju. Nah, ini Plengkung Jogoboyo ya di situ ya. Plengkung Jogoboyo. Bisa kita lihat bagian sini juga belum dimulai dikerjakan. Jadi nanti kalau benteng ini sudah selesai, nampak rapi dan bersih dan indah ya. Mungkin bisa menjadi objek wisata tersendiri. Saya yakin nanti banyak wisatawan yang hanya akan sekedar berjalan berkeliling di sekitar benteng ini, menghubung benteng tapi dari arah dalam ya. Sehingga tentu tambah rame wisatawannya. Nah, sini masih belum. Jadi kalau zaman dulu teknologinya sangat sederhana saja bisa membangun benteng yang setebal dan setinggi ini ya. Bagaimana cara ngangkutnya, bagaimana cara ngukurnya itu gitu. Bisa simetris, bisa siku ya. Nah, ini pojok benteng Lor Kulon atau barat laut ya. Ini yang daerah sini sedang dibersihkan ini ya. Mungkin akan
bangun setelah ini beres ya, setelah ini selesai pembersihan dan persiapannya. Jadi ini kampung Kadipaten Kulon ya. Di depan sana ada Plengkung Jogosuro. Yang kalau ke kanan itu masuk atau menuju ke Pasar Ngasem dan Taman Sari ya. Kalau ke kiri, kemudian ke kiri lagi Jalan Haji Agus Salim. Nah, nanti kita akan sampai ke alun-alun ya. Kita akan muter sampai ke alun-alun lagi. Alun-alun utara ya. Biar Tepung Gelang. Jadi kembali ke tadi proses pembangunan, kalau zaman dulu bisa dibayangkan ya. Betapa rumitnya untuk membuat benteng yang presisi. Jadi simetris, kemudian ketinggiannya juga bisa datar ya. Tentu dengan alat ukur yang sederhana ya. Nah, sekarang sudah lebih canggih, mestinya bisa lebih baik pembangunannya. Kita akan belok kanan ya, menuju ke arah alun-alun utara. Ini Jalan Kauman. Nanti sampai Jalan Kauman kita akan sampai di alun-alun utara dari arah barat ya. Lalu kita akan belok kiri dan akan menuju ke titik nol Yogyakarta ya. Yang dulu tahun berapa itu titik nol itu ada air mancurnya dulu. Tapi udah tahun berapa ya? Karena saya juga hanya mengalami sebentar. Nah, di kanan itu adalah alun-alun utara ya. Nah, kemudian di samping ini adalah masjid gede, Masjid Kauman ya, Kauman Yogyakarta. Kita akan muter alun-alun ini, kemudian menuju ke titik nol Yogyakarta. Nah, di depan ada Museum Sono Budoyo. Nah, ini kiri saya ini ada Museum Sono Budoyo. Kita akan belok kiri. Nah, ini Jalan Pangurahan ya. Jalan Pangurahan. Dulu namanya Jalan Trikora. Sekarang Jalan Pangurahan. Dan di depan itu adalah titik nol Yogyakarta. Kita akan belok kiri, karena belok kiri jalan terus. Kalau lurus ke Malioboro ya, tapi melewati Jalan Margomulyo dulu, yang dulu namanya Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini Jalan Keadahlan. Kalau ke barat lurus sampai ke Jalan Jogja Wates ya, menuju ke arah Kota Wates ya. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa comment, like, dan subscribe-nya.